Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Umar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pembahasan kita seputar masalah zakat. Kita memasuki tentang hukum zakatul zahab wal fiddah, hukum zakat emas dan perak. Hukum mengeluarkan atau menunaikan zakat emas dan perak apabila telah sampai nisab dan sempurna haulnya adalah wajib berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Jadi emas, perak yang sudah sampai nisabnya kemudian sempurna 1 tahun, wajib ditunaikan zakatnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun, yaknizun, menimbun emas dan perak, mengumpulkan emas dan perak, lalu mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan azab yang pedih. Sampaikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu di hari dipanaskan emas perak yang mereka timbun atau mereka kumpulkan tersebut di dalam neraka Jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, lalu digosokkan emas perak yang sudah dipanaskan itu, digosokkan, disetrikakan di kening dan punggung mereka, perut dan punggung mereka. Wa zuhuruhum, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia apa yang kalian timbun ketika di dunia, maka rasakan untuk diri kalian apa yang kalian timbun. Nah, ayat ini tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, menimbun emas dan perak lalu tidak menunaikan zakatnya. Allah mengancam akan menyiksa mereka dengan harta mereka tersebut di neraka Jahannam. Ini menunjukkan emas dan perak apabila telah sampai nisab dan sempurna haulnya, wajib ditunaikan zakatnya, dan tidak mengeluarkan zakatnya termasuk dosa besar. Adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihum min nar." Kata beliau, tidaklah ada seorang pemilik emas atau perak yang tidak ditunaikan zakatnya atau haknya emas dan perak yang wajib dia tunaikan adalah zakat, illa idza kana yaumul qiyamah, melainkan nanti apabila hari kiamat, sufihat lahu safaih min nar, akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api neraka, fa uhmiya 'alaiha, melainkan emas dan perak itu akan dijadikan berbentuk lempengan-lempengan, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu dipanaskan dalam neraka Jahannam, fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu,
kemudian digosokkan di kening. Jambuhu itu di rusuknya kiri kanan. Wa dhahruhu, dan punggungnya. Kullama barudat, setiap kali dingin, setelah mendingin hilang panasnya, u'idat lahu, dikembalikan lagi, dipanaskan lagi. Dan dia disiksa dalam satu hari, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Disiksa dalam satu hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini juga berisi ancaman bagi orang-orang yang memiliki emas dan perak sampai kewajibannya untuk menunaikan haknya lalu dia tidak tunaikan, maka dia akan disiksa dengan hartanya tersebut di neraka jahanam. Dan para ulama-ulama kita menukilkan ijma' mereka tentang kewajiban menunaikan zakat emas dan perak, di antaranya Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, dan Imam An-Nawawi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apa hikmah diwajibkannya mengeluarkan zakat emas dan perak setelah sampai nisab dan sempurna 1 haul? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalau kita cermati sifat harta itu, emas dan perak secara khusus, yang ketika itu menjadi alat tukar, dan kalau sekarang digantikan dengan uang, fungsinya sifatnya adalah bergerak, berputar di antara manusia. Nah, ketika uang sejenisnya termasuk emas dan perak itu berputar di antara manusia, maka yang menggerakkan harta tersebut, yang menggerakkan emas dan perak, uang tersebut mendapat faedah dan keuntungan, bisa mengambil faedah dan keuntungan dari perputarannya. Sedangkan menimbun, menyimpannya saja lalu tidak ada yang menunaikannya, ini bisa menyebabkan dinginnya pasar dan merosotnya perekonomian, serta lambannya pergerakan perekonomian secara umum apabila banyak orang yang menimbun uang, emas, perak, dan sejenisnya. Nah, ketika zakat itu ditunaikan, baik orang itu memang yang menyimpan saja ataupun memang dia yang menggerakkan, memutar emas dan perak dan sejenisnya itu, maka akan memberikan faedah baik bagi orang yang berinfak ataupun orang yang menerimanya. Dan itu menuntut terjadinya perputaran uang, emas, perak, dan sejenisnya ini. Jadi sebenarnya zakat ini membantu menyemarakkan perekonomian dan menstabilkan perputaran keuangan. Ini hikmahnya. Oleh karena itu zakat itu, emas dan perak atau yang semisalnya, kalau betul-betul ditunaikan secara benar, terpenuhi syarat-syaratnya, dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak dengan cara yang benar pula, ini tentu akan sangat membantu perekonomian kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tadi di surah At-Taubah ayat 34 sampai 35, dan juga di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, kita mendengarkan dua istilah yang dipakai oleh Al-Quran dan Sunnah, yaitu yaknizun. Yaknizun artinya kanzul mal, menimbun harta. Nah, apa yang dimaksud menimbun harta di sini? Apakah tidak boleh kita menabung? Misalnya seseorang menabung emas karena dia merasa menabung emas lebih aman daripada menabung uang. Karena barangkali harga emas lebih stabil dan ada kecenderungan naik, kalaupun turun tidak seperti mata uang. Apa hukumnya menimpan dan menyimbun ini? Apakah termasuk semuanya ke dalam ayat dan hadis tadi yang diancam akan disetrika dengan
emas dan perak yang dipanaskan tersebut. Maka jumhurul ulama wa aktsaru ahlil ilmi, mayoritas ulama dan ahli ilmu, mayoritas ulama dan ahli ilmu mengatakan harta yang disimpan, dikumpulkan, apabila ditunaikan hak wajibnya yaitu zakat, tidak termasuk kanzun yang tercela dan diancam di dalam ayat ini. Walaupun banyak harta yang disimpan itu, dan walaupun ditimbun di dalam bumi, walaupun dikuburkan, ditimbun, selama ditunaikan hak wajibnya, itu tidak disebut kanzun yang dimaksud ayat ini. Nah, ini bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa dan Rosailnya, serta dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidhkar. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu albasu awdahan min dhahab." Aku memakai perhiasan dari emas. Faqultu ya Rasulullah, akanzun huwa? Aku dulu memakai perhiasan emas. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun? Kanzun harta yang ditimbun, disimpan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma balagha an tuadda zakatuhu fazukkiya falaysa bikanzin. Harta yang telah sampai nisab wajib zakatnya lalu dizakatkan, maka itu tidak termasuk kanzun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud atau Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dihasankan oleh Ibnu Al-Mulaqqin serta Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga yang menghasankan isnadnya Al-Imam An-Nawawi. Jadi berdasarkan hadis ini, Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai perhiasan emas. Berarti wanita itu dari dahulu memang sudah memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah memiliki perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, apakah ini termasuk kanzun? Jadi maksud ayat itu, diancam pemiliknya dengan disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka jahanam. Maka Nabi SAW menjawab, ma balagha an tuadda zakatuhu fazukkiya falaysa bikanzin. Apa-apa yang telah sampai kewajiban zakatnya lalu dizakatkan, maka itu tidak termasuk kanzun. Jadi langsung Rasulullah SAW yang menjelaskan apa ini maksud kanzun. Jadi kanzun yang tercela dan dosa besar adalah menyimpan harta, menimbun emas dan perak, lalu tidak mengeluarkan zakatnya apabila telah sampai nisab dan sempurna haulnya. Imam Malik Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Khalid bin Aslam, ia menuturkan, kharajna ma'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma faqala a'rabiyyun akhbirni qaula Allah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Apa kata Khalid bin Muslim bin Aslam? Kami pernah pergi bersama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salah seorang ulama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 orang yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Umar. Lantas faqala a'rabiyyun, seorang A'rabi, Arab Badui bertanya kepada dia, akhbirni, beritakan kepadaku tentang firman Allah Azza wa Jalla, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah,
dan orang-orang yang menimbun emas dan perak lalu tidak menunaikan menginfakkannya di jalan Allah. Apa ini maksud ayat ini? Orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjawab, "Man kanazaha falam yuaddi zakataha fawailun lah." Barang siapa yang menimbunnya, menyimpannya, mengumpulkan emas dan perak lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka celakalah dia. Innama kana hadha qabla an tanzila az-zakah falamma unzilat ja'alaha Allahu tuhran lil amwal. Sesungguhnya berita di ayat ini sebelum diturunkannya wajib zakat pada emas dan perak. Tatkala turun kewajiban zakat, Allah jadikan zakat itu pensucian bagi harta mereka. Jadi membersihkan, menyucikan harta yang halal itu, cuci uang, cuci emas dan perak, cuci harta yang halal dengan zakat. Jadi athar Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwa sama seperti hadis di atas, emas, perak sekalipun dikumpulkan dalam jumlah yang besar termasuk uang, tidak termasuk kanzun apabila ditunaikan zakatnya. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu zakatul huli, zakat perhiasan. Dan kaitannya masih dengan emas dan perak, karena perhiasan, apabila disebut perhiasan biasanya itu orang langsung memahami emas dan perak. Apa definisi al-huli? Al-huli ismun likulli ma yutazayyanu bihi min musaghidh dhahabi wal fiddah. Al-huli yaitu penamaan untuk setiap sesuatu yang dijadikan perhiasan dari emas dan perak. Jadi semua perhiasan dari emas dan perak yang digunakan oleh para wanita untuk berhias itu disebut dengan huli. Apa hukumnya mengeluarkan zakatnya bagi wanita yang memiliki perhiasan? Apabila perhiasan tersebut dimiliki oleh wanita untuk dipakai, jadi perhiasan itu dibeli ada dua tujuan. Ada yang untuk dipakai, ada yang disimpan, jadi tabungan. Apabila perhiasan tersebut, al-huli tersebut dimiliki oleh seseorang untuk dipakai, berarti di sini wanita, karena pria tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat ulama, tetapi sebagian memiliki dalil-dalil yang muktabar, yang bisa dipandang, sebagian lagi tidak. Kita pilih yang terkuat dari pendapat-pendapat tersebut. Ada dua pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama, tajibu zakatul huli, wajib dikeluarkan zakat perhiasan, sekalipun itu untuk dipakai. Kenapa di sini kita katakan untuk dipakai? Karena pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan waktu itu, Ustaz, bagaimana kalau kami beli kendaraan mobil tapi untuk dipakai? Rumah kami membangunnya untuk ditempati. Nah, kemarin kita jelaskan, harta-harta yang kita miliki untuk kita pakai, kita gunakan, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana dengan emas dan perak? Apakah termasuk tidak dikeluarkan zakat juga apabila perhiasan emas dan perak itu dimiliki untuk dipakai juga oleh para wanita? Cincin, anting-anting, gelang, kalung. Maka pendapat yang pertama, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah mazhab al-Hanafiyah, satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kok satu pendapat Imam Syafi'i pula? Karena Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam mazhabnya yang dikenal dengan sebutan Al-Qaulul Qadim wal Qaulul Jadid. Pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lamanya ketika beliau berada di Irak. Pendapat barunya adalah ketika beliau pindah ke Mesir sampai akhir hayatnya. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad, wa bihi qala ta'ifatun minas salaf,
Dan itu juga pendapat sekelompok salaf, para sahabat. Serta pendapat yang dipilih oleh Ibnul Munzir Al-Khattabi, Ibnu Hazm Al-Zahiri, As-San'ani, pengarang Subulus Salam. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyah sabiqan, Samahatul Syekh Ibnu Baz. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini pula fatwa yang telah diedarkan atau dikeluarkan oleh Lajnah Ad-Daimah, Komite Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Jadi para ulama ini berpendapat wajib dikeluarkan zakat perhiasan sekalipun itu adalah untuk dipakai oleh wanita. Dalilnya, dalil atas wajibnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah tadi ayat 34. Ancaman orang-orang yang menimbun emas dan yang menyimpan emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak masuk dalam keumuman ayat ini. Ayat ini menyebutkan emas dan perak tanpa merincinya. Apakah itu perhiasan atau tidak, apakah untuk dipakai atau tidak. Maka sifat ayat ini umum, termasuklah perhiasan emas dan perak yang dipakai tadi dalam keumuman ayat ini. Tidak boleh kita mengkhususkan, oh hanya jenis tertentu atau tujuan tertentu saja yang dizakatkan, kalau begini tidak, kalau begini tidak. Nah, pengkhususan ayat ini atau istisna, pengecualian, haruslah ada dalil. Apabila tidak ada dalil dari nas atau ijma', tidak boleh kita mengkhususkan satu ayat ataupun hadis tanpa ada dalil. Tanpa ada dalil. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah, yaitu hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya mengatakan, anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatan. Bahwasanya ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa putrinya, dan di tangan putrinya ada dua gelang maskatan ghalidhatani min dhahab. Ada dua gelang yang besar dari emas. Ghalidh itu kasar, besar. Jadi wanita ini menemui Nabi SAW membawa putrinya, dan di tangan putrinya ada gelang yang terbuat dari emas. Faqala laha, lantas Rasulullah SAW berkata kepada wanita ini, atu'tina zakata hadha, apakah engkau menunaikan zakat gelang ini? Qalat la, wanita itu menjawab tidak. Qal, maka Rasulullah SAW berkata, ayasurruki an yusawwiraki Allah bihima yaumal qiyamah siwaraini min nar. Maukah engkau Allah memasangkan kepadamu dua gelang kelak di hari kiamat yang terbuat dari api neraka? Fakhala'athuma, maka wanita tadi melepaskan dua gelang tadi dari tangan putrinya. Fa'alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi wa rasulih. Lalu diletakkannya, dilemparkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kedua gelang ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Saya sedekahkan, saya infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan hadis ini derajatnya hasan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hadis ini selain dalil yang menunjukkan tentang wajibnya zakat perhiasan emas sekalipun untuk digunakan, hadis ini juga memberikan pelajaran. Yang pertama, perhiasan emas itu baik gelang dan sejenisnya sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu boleh bagi wanita. Rasulullah tidak melarang dia memakainya.
Rasulullah hanya menanyakan, apakah ini engkau keluarkan zakatnya? Menunjukkan wajibnya zakatnya, padahal dipakai oleh anaknya. Ketika dia menjawab tidak, Rasulullah menjelaskan dengan bahasa yang menyentuh. Apakah kamu mau kelak di hari kiamat Allah pasangkan kepadamu 2 gelang dari api neraka? Pelajaran yang kedua dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran, memberi nasihat kepada wanita ini. Ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban nahi mungkar. Tetapi lihatlah bagaimana baiknya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak langsung menuduh orang ini, ditanyanya dulu. Apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Tidak. Bukan langsung dituduh. Bisa jadi orang itu sudah mengeluarkan. Makanya kalau kita melihat sesuatu, ada saudara-saudari kita melakukan sesuatu yang kita anggap barangkali salah, tanyakan dulu. Barangkali kita yang salah lihat atau salah menerka. Lalu kalau kita langsung kita klaim, kita vonis, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ditanya dahulu, apa betul salah atau tidak? Mungkar atau tidak? Karena memakainya itu tidak mungkar. Yang mungkar itu adalah tidak menunaikan zakatnya. Rasulullah tanya dahulu. Ketika dia menjawab tidak, jelas berarti ini kesalahan. Maka Rasulullah nasihati dengan cara yang baik pula. Rasulullah sentuh hatinya. Rasulullah ingatkan dia bagaimana kelak kalau di hari kiamat Allah pasangkan 2 gelang dari api neraka. Maka wanita ini segera melepasnya. Nah, ini pelajaran lagi. Sifat as-sabiqun al-awwalun, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada diri mereka itu ada suratul istijabah lillahi wa rasulihi, ada sifat cepat memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi mereka tidak tunda-tunda lagi. Kalau sekali Rasulullah sudah menegaskan itu, dia tidak berani lagi, langsung dicopotnya dan diinfakkannya. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau beralasan lagi, ya Rasulullah nanti kami hitunglah, kami keluarkan zakatnya. Tidak ditunggunya lagi. Ini menunjukkan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, serta tingginya rasa takut mereka kepada Allah. Ketika mendengar gambaran azab di akhirat kelak, maka dia menjadi takut. Maka wahai saudariku wanita muslimah, jika Anda memiliki perhiasan-perhiasan seperti itu sudah sampai nisab dan haulnya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka kelak Allah pasangkan kepadamu anting-anting dari api neraka, gelang kalung dari api neraka. Semoga Allah menjagamu dan menjaga kami semua dari azab api neraka. Dalil lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ad-Daruqutni dan sanadnya disahihkan oleh Syekh bin Baz serta Syekh Al-Albani. Semoga Allah merahmati mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhat min wariq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, masuk menemuiku, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat di tanganku ada fatakhat. Apa itu fatakhat? Fatakhat itu cincin. Ya, cincin yang terbuat dari perak. Faqal, lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini Aisyah? Jadi nampak istrinya pakai cincin. Nah, fatakhat itu cincin yang melingkar, tidak ada matanya. Dijelaskan oleh para ulama itu cincin la fassalahu aw la fusus laha, tidak ada matanya. Jadi cincin melingkar saja. Apa ini Aisyah? Qultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Aku membuatnya untuk aku pakai agar aku berhias di hadapanmu ya Rasulullah. Lihat. Jadi wanita memakai perhiasan itu di depan suaminya dengan tujuan menyenangkan hati suaminya sehingga dia tampak cantik dan menarik. Itu meneladani para ummul mukminin, ummahatul mukminin. Meneladani istri-istri Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu bagian dari sunnah karena Rasulullah tidak mengingkarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Atu'addina zakatahun?" Apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Jadi cincin yang dipakai Aisyah itu bukan satu. Ada beberapa cincin untuk perhiasan. Qultu la, Aisyah menjawab tidak. Au masya Allah. Aku menjawab tidak atau masya Allah. Qal hasbuki minan nar. Rasulullah berkata kepada Aisyah, cukuplah itu menjadi azabmu dari api neraka kelak kalau tidak ditunaikan zakatnya. Nah, ini menunjukkan wajibnya zakat perhiasan. Selain juga di situ menunjukkan wanita itu memang disunahkan bersolek untuk suaminya. Tetapi anehnya wanita-wanita di zaman sekarang kalau di rumah dicopotnya lagi tuh gelang, anting-anting, cincin. Kalau mau keluar, pergi pengajian, pergi ke mana-mana, baru pakai perhiasannya itu. Berarti itu menyelisihi manhaj Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena Ummul Mukminin Aisyah jelas-jelas mengatakan, "Sana'tuhunna li'atazayyana biha laka ya Rasulullah." Aku membuatnya untuk berhias bersolek di hadapanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari sunnah yang menunjukkan wajibnya dikeluarkan zakat emas, perhiasan emas walaupun untuk dipakai. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "La ba'sa bilubsil huli idza u'tiyat zakatuhu." Tidak mengapa memakai perhiasan emas apabila emas dan perak apabila dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama apa? Wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pendapat siapa tadi? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat mazhab Hanafiyah. Kemudian satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat sekelompok ulama-ulama salaf, para sahabat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir, kemudian juga Ibnu Hazm Az-Zahiri, As-San'ani, dan juga Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan fatwa Lajnah Ad-Daimah. Pendapat yang kedua, la tajibu zakatu fil huli al-mu'addi lil isti'mal. Tidak wajib zakat perhiasan yang dimiliki untuk dipakai. Jadi tidak wajib zakat perhiasan emas dan perak apabila tujuan kepemilikannya adalah untuk dipakai. Ini adalah mazhab jumhurul fuqaha. Ini adalah mazhab atau pendapat mayoritas ahli fikih dari Malikiyah wasyafi'iyah alal asah, mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah menurut yang paling sahih, wal Hanabilah dan mazhab Hanabilah. Dan ini juga adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Imam Asy-Syaukani, dan pendapat mayoritas ulama. Jadi lihat di sini kita kalau melihat perbedaan pendapat ini ada yang kita pelajari di sini. Bahwa para ulama-ulama kita itu tidak taklid. Mereka mengikuti pendapat yang setelah mereka berijtihad lalu mereka nilai itu yang paling kuat. Lihat Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mereka di Arab Saudi itu mazhab yang dominan adalah mazhab Hambali. Dan usul fikih yang di sana dipakai umumnya adalah mazhab Hambali. Termasuk beliau itu belajar fikihnya berdasarkan mazhab Hambali awalnya. Namun begitu beliau tidak fanatik terhadap mazhab Hambali. Karena ternyata mazhab Hambali, mazhab Hanabilah itu mengatakan tidak wajib. Dan mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Beliau berijtihad itu adalah wajib berdasarkan ayat dan hadis tadi.
Baik, apa dalil para ulama yang mengatakan tidak wajib ini? Yang pertama, dalilnya juga surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 juga. Sama dalilnya, cuma cara memahaminya yang berbeda. Tidak kita ulang membacakan ayatnya karena sudah kita bacakan tadi, tapi bagaimana cara istidlal, sisi pengambilan hukum ulama ini? Mereka berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yunfikunaha fi sabilillah," dan tidak menginfakkan emas dan perak yang ditimbunnya itu di jalan Allah, kata mereka. Firman Allah ini, ayat ini menunjukkan bahwasanya zakat innama tajidu fima yunfaku minadz-dzahabi wal fiddah, bahwa zakat itu hanyalah wajib pada emas dan perak yang diinfakkan, yang bisa diinfakkan. Sedangkan yang dipakai itu bukan untuk diinfakkan, itu adalah untuk dipakai. Kalau diinfakkan tidak ada lagi nanti. Nah, jadi ayat ini menunjukkan itu adalah emas dan perak yang bisa diinfakkan, dan itu adalah yang disimpan, bukan untuk dipakai. Kalau yang untuk dipakai, tentu tidak berkurang dia, rusak dan lain sebagainya. Ini pemahamannya. Kalau tadi pendapat yang pertama, bagaimana mereka memahaminya? Mereka mengatakan karena ayat itu sifatnya umum tanpa merinci tujuan memiliki emas dan perak itu. Kemudian dalil dari sunnah yang digunakan oleh pendapat yang kedua ini dari Zainab, istri Abdullah, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, lafaznya adalah lafaz Imam Muslim. Rasulullah bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah kalian sekalipun dengan perhiasan-perhiasan kalian. Walau bihuliyikunna. Nah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian wahai para wanita sekalipun dengan perhiasan kalian. Perkataan beliau ini menunjukkan tidak wajibnya zakat pada perhiasan. Karena kalau wajib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjadikan perhiasan itu sebagai perumpamaan untuk sedekah, karena peristiwa ini adalah ketika Id, hari raya. Beliau memerintahkan, menganjurkan para wanita untuk bersedekah, dan ini sedekah tatawwu, bukan zakat. Ketika Rasulullah mengatakan bersedekahlah kalian wahai para wanita walaupun dengan perhiasan kalian, karena Rasulullah memberikan contoh dengan perhiasan dalam sedekah yang tatawwu, yang tidak wajib, menunjukkan bahwa zakat perhiasan itu, zakat emas, perhiasan yang dipakai itu tidak wajib. Ini dalil mereka. Kemudian yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsi awakim minal wariqi shadaqah." Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 awak. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan zakat firriqah. Zakat itu pada warik. Warik itu perak al-madrubah, yang perak yang sudah dicetak dan dijadikan uang untuk digunakan sebagai alat tukar. Madrubah itu maksudnya sudah dibentuk menjadi uang. Di situ biasanya ada gambar raja, sultan, atau simbol-simbol negara ketika itu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 warik, dan 5 warik itu, 5 rik itu maksudnya 5 perak, 5 warik itu perak yang sudah dicetak untuk menjadi alat tukar. Ini menunjukkan kalau dia dijadikan perhiasan yang untuk dipakai tidak termasuk dalam hadis ini. Berarti perhiasan yang dipakai oleh wanita baik emas dan perak tidak wajib zakatnya. Nah, ini kata mereka. Dalil dari asar, perhatikan, dalil pendapat ini juga kuat. Jadi di sini kita juga belajar bagaimana ulama itu berbeda pendapat
dan bagaimana kita bisa bertoleransi melihat pendapat ini yang berbeda dari pendapat yang kita pegang ketika kedua belah pendapat itu memiliki dalil-dalil yang kuat. Dan ini memiliki dalil yang kuat. Hadis-hadisnya hadis-hadis yang sahih juga. Kemudian yang ketiga, athar sahabat. Sebagaimana pendapat pertama juga membawakan athar sahabat dari Aisyah, mereka juga membawakan athar dari Aisyah juga. Dari Aisyah juga radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia dijelaskan, kanat tali banati akhiha yatama fi hijriha. Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi wali bagi putri-putri saudaranya yang yatim. Jadi dia menjadi walinya dan dia yang mengasuhnya. Lahunnal huli. Putri-putri saudaranya ini memiliki perhiasan. Fala tukhriju minhu az-zakata. Maka beliau tidak mengeluarkan zakat darinya. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar berkata, athbat isnadan wa adal syahadah. Athar ini isnadnya paling kuat, paling kokoh dan paling adil kesaksiannya. Kemudian disahihkan oleh Ibnu Mulaqqin, disahihkan sanadnya juga oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi sahih juga atharnya sama dengan athar Aisyah yang sebelumnya. Athar lain dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, qalat annaha kanat tuhalli banatiha bidzahab wa la tuzakkiha nahwan min 50. Perhatikan. Asma binti Abu Bakar memberikan perhiasan emas kepada putri-putrinya. Jadi para sahabat wanita juga dahulu biasa anak-anaknya dipakaikan perhiasan, karena itu memang tabiat wanita. Jadi itu tidak termasuk berlebihan apabila tidak memaksakan diri sesuai dengan kesanggupannya. Jadi nanti setelah mengaji kan akhirnya anak tidak ada diberi perhiasan, istri juga tidak dipedulikan, apa kita ini zuhud di dunia. Nah, itu zuhud yang tidak tepat. Ini mereka lah orang yang paling zuhud, tetapi mereka juga memakai perhiasan, karena itu sudah menjadi tabiat wanita. Sifat wanita bersolek, berhias, selama tidak berlebihan dan tidak melampaui batas serta tidak memaksakan diri. Nah, Asma binti Abu Bakar memberi perhiasan, memakaikan perhiasan kepada putri-putrinya, perhiasan emas, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ini dia dalil-dalilnya. Mana pendapat yang paling kuat? Allahu a'lam. Mana pendapat yang paling kuat? Tetapi pendapat yang paling selamat insyaallah taala adalah pendapat yang pertama. Itu yang paling selamat. Karena ini ada perbedaan dua pendapat ulama dan kita sulit untuk memutuskan mana yang paling kuat, ya. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin itu lebih kuat secara dalil dan juga lebih selamat. Karena kalaupun tidak diwajibkan zakat, dia sudah dikeluarkan, sudah lepas. Kalau ternyata yang wajib bagaimana? Tidak dikeluarkan zakat. Nah, jadi pendapat itu lebih kuat secara dalil karena tidak boleh mengkhususkan sesuatu dari ayat atau Al-Quran kecuali dengan ayat dan hadis juga atau dengan ijma. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan satu bentuk harta dari yang lainnya. Ditambah juga dengan athar atau dalil hadis Rasulullah SAW yang tegas kepada Aisyah radhiyallahu anha dan juga kepada istrinya Ummu Salamah. Allahu a'lam bissawab. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita cukupkan sampai di situ dulu. Insyaallah besok kita bahas lagi hukum zakat emas putih. Jadi hukum zakat emas putih dan juga hukum zakat perhiasan-perhiasan berharga yang lain yang barangkali ada yang lebih mahal pula dari emas. Jenis batu-batu tertentu ada yang lebih mahal lagi dari emas. Apa pula hukumnya nanti? Ya, nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan besok subuh insyaallah. Sampai di sini dulu dan tanya jawab kita tangguhkan besok karena waktu sudah mulai agak siang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.